Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Rahadi. Saya dari kelas 3 Rek A MGT1. Di sini saya ingin menjelaskan cara mengerjakan tugas UAS dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, buka soal terlebih dahulu. Setelah itu, kita buka aplikasi SPSS. Pada variable view, kita isikan namanya dengan variabel yang kita inginkan. Contohnya seperti yang di video. Nah, pada kolom desimal kita isikan dengan angka 0. Cara mudahnya yaitu dengan kita buat angkanya di SPSS terlebih dahulu. Lalu kita buat sebanyak 21 buah. Lalu kita pastikan ke desimalnya. Selesai. Nah, selanjutnya yang kita kerjakan yaitu memberi label pada X1, X2, dan Y. Yang X1 kita beri label kualitas sistem informasi. Nah, pada X2 kita berikan kualitas layanan sistem informasi. Kualitas layanan sistem informasi. Nah, yang terakhir kita beri nama kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna. Nah, pada kolom-kolom kita beri angka 3. Kenapa kita beri angka 3? Karena agar kotak yang ada di dalam data view itu kecil dan bisa nampak semua. Caranya seperti ini. Sama seperti kolom desimal tadi. Ketikkan di Excel dulu, lalu dimasukkan ke variable view. Lalu setelah itu kita isikan measure-nya, kita ganti dengan ordinal.
Lalu setelah itu kita masuk ke data view. Pada data view kita masukkan data yang ada pada soal yang telah diberikan. Nah, di sini kita ambil datanya, kita copy semua data yang ada di soal. Kita copy, kita pastikan ke data view. Nah, setelah ini kita lakukan analyze. Yang akan kita kerjakan yaitu analisis deskriptif dengan cara analyze descriptive statistic frequencies. Pada frequencies kita masukkan X1.1 sampai X1.6 ke kolom variabel. Lalu kita OK. Nah, lakukan hal yang sama kepada variabel-variabel yang lainnya. Nah, setelah kita uji dengan menggunakan deskriptif statistik dan frequencies, lalu yang kita lakukan setelah itu yaitu correlate, bifurcate. Lalu kita masukkan contohnya dengan cara memasukkan data X1.1 hingga kualitas sistem informasi ke variabel. Lalu OK. Lalu lakukan hal yang sama kepada variabel-variabel yang lain. Inilah hasilnya. Setelah itu, yang kita lakukan ialah dengan mencari reliabilitas, yaitu dengan cara scale reliability analysis. Setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan untuk frequencies, yaitu dengan cara X1.1 hingga X1.6 kita masukkan ke kolom item. Lalu setelah itu kita berikan judul kualitas sistem informasi. Ini dapatnya dari soal nama variabelnya. Lalu OK. Lakukan hal yang sama pada setiap masing-masing variabel.
Nah, inilah hasilnya. Selanjutnya yang kita kerjakan pada analisis deskriptif. Di sini kita sudah selesai, yaitu sudah kita keluarkan frekuensinya. Ini hasilnya. Lalu sudah kita keluarkan correlationnya, dan yang terakhir sudah kita keluarkan reliability-nya. Lalu setelah itu kita buka, kita simpan ini agar tidak perlu mengulang-ulangnya lagi. Kita buat di sini output Johan, save, kita silang, dan ini juga kita save. Data analisis deskriptif. Simpan. Setelah disimpan, kita keluarkan saja. Lalu kita buka aplikasi SPSS yang baru. Nah, setelah dibuka, kita pergi ke variable view. Pada variable view kita berikan nama x1, x2, dan y. Untuk desimal kita bikin di angka 3. Dan kita berikan label sesuai dengan soal. Yang pertama, kualitas sistem informasi. Yang kedua, kualitas layanan sistem informasi. Yang terakhir, kepuasan pengguna. Nah, setelah itu untuk column measure kita isi dengan scale. Nah, lalu kita masuk ke data view. Data yang ingin kita masukkan pada data view yaitu data interval. Nah, data interval yang mana? Data interval itu yang di sebelah kanan. Ini. Nah, yang ingin kita masukkan ke dalam SPSS yaitu data yang berwarna orange ini. Kita blok, kita copy, kita pastikan ke setiap kolomnya. Nah, setelah kita isi datanya, langkah selanjutnya di sini kita ingin mengerjakan analisis regresi linear berganda. Langkah pertama yang ingin kita kerjakan ialah analyze regression linear. Nah, di sini ada kolom dependent dan independent. Untuk kolom dependent kita masukkan variabel yang y.
Dan untuk kolom independen kita masukkan variabel yang x1 dan x2. Alhamdulillah. Nah, setelah itu kita klik menu statistik, kita centang untuk yang deskriptif, collinearity, diagnostik, dan Durbin-Watson. Continue. Lalu pergi ke menu plots, kita klik histogram dan normal probability plot. Dan pada menu save kita klik pada residual yang unstandard, lalu continue. Setelah itu oke. Dan muncullah hasilnya. Setelah itu kita pergi ke data view. Pada data view kita buka analyze non-parametric test, lalu one simple KS. Pada one simple KS kita masukkan data yang unstandard, residual, lalu oke. Keluarlah hasilnya, impart test. Dan setelah itu kita pergi ke data yang sebelumnya. Nah, kita ingin merubah data yang minus menjadi tidak minus lagi, yaitu dengan cara compute variable. Kita ketikkan ABS atau absolute resi. Nah, pada numeric expression kita klik all absolute atau ABS. Nah, untuk tanda tanya ini kita masukkan yang unstandard residual, lalu oke. Setelah itu kita pergi ke data kembali. Nah, keluarlah data yang ABS resinya. Kita pergi ke analyze, regression, lalu linear. Nah, pada kolom dependen kita keluarkan kepuasan pengguna, lalu kita masukkan ABS resi. Setelah itu kita pergi ke menu statistik, kita hilangkan centang pada deskriptif dan collinearity dan Durbin-Watson. Lalu ke menu plots kita hilangkan histogram dan normal probability ya, centangnya. Lalu pada kolom di sini kan ada beberapa pilihan. Kita masukkan yang S receipt ke kolom Y dan Z spread ke kolom X, lalu continue. Setelah itu menu save, kita hilangkan centang pada residual unstandard, lalu continue. Setelah itu oke. Dan hasil dari pengerjaan regresi linear berganda soal A179. Sekian penjelasan saya mengenai SPSS UAS statistik bisnis saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.